Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ahnafluti Panza. NIM saya 2892050021. Mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Semester 2. Dosen pengampu Bapak Suan Haji SHG MM. Saya kuliah di Universitas Panjasakti Bekasi. Di sini saya ingin menjelaskan tugas UAS saya yaitu Marifatullah, meneratas jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di sini ada konsep pengenalan Allah, Marifatullah. Yang pertama, konsep Marifatullah menurut tokoh pemikir Islam dan Al-Quran. Dari beberapa pemikiran tokoh Islam, banyak sekali memaparkan tentang konsep Marifatullah. Seperti menurut Al-Ghazali, bahwa seseorang tidak akan mampu menggapai derajat Marifatullah sebelum ia sadar serta mengenal diri sendiri. Oleh karena itu, manusia dapat mencapai derajat Marifatullah, tergantung pada kemampuannya kesadaran dalam mengenal diri sendiri. Juga sebaliknya, manusia yang mengenal dirinya dan mengenal Tuhannya melalui tanda-tanda kauniyah atau wahyu maupun haliyah atau akal. Menurut Al-Husain bin Mansur Al-Alas atau W921 M, Ma'rifat adalah bila seorang hamba Allah Subhanahu wa taala sudah mencapai rifat, maka pikiran-pikirannya akan menjadi sarana ilham, sehingga memunculkan kearifan dan kebijaksanaan yang tinggi, serta dikarunia hikmah yang luas menyebabkan seorang tersebut penuh dengan hati yang tentram. Yaitu Abdul Karim 211 ayat 315 sampai 316. Marifat menurut Jul Al-Nun juga bahwa marifat merupakan pemberian dari Allah atas segala kekuasaan dan kasih sayangnya, sehingga tidak akan sampai pada tingkat marifat tanpa adanya usaha yang kuat serta keridhaan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun ayat-ayat yang berkaitan dengan Ma'rifatullah diantaranya adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan Ma'rifatullah atau pengenal Allah. Di antaranya yang A, Quran Surat Al-Imran 3 ayat 3 190 sampai 191, atau mengenal Allah melalui tanda kekuasaan dan ciptaannya atau ayat akliyah. Yang B, Quran Surat Ar-Rum ayat 30 sampai nomor 20 sampai 24. Mengenal Allah melalui tanda kekuasaan dan ciptaannya atau ayat akliyah. Yang C, Quran Surat Al-Baqarah ayat 2 sampai 255. Mengenal Allah melalui tanda kekuasaan dan tauhid rububiyah. Yang D, Quran Surat Al-An'am ayat 6 sampai 12. Mengenal Allah melalui tauhid uluhiyah. Yang E, Quran Surat Muhammad 47 sama 19. Mengenal Allah melalui tauhid uluhiyah. Yang F, Quran Surat Al-Hajj 22 sampai 72 sampai 73. Mengenal Allah melalui ayat kauniyah. Yang G, Quran Surat Fatir 35 28. Mengenal Allah melalui ilmu, takut, dan tauhid asma wa sifat. Yang H, Quran Surat Ad-Dariyat 51 20 sampai 21. Mengenal Allah melalui ma'rifatul nafs. Yang I, Quran Surat An-Nahl ayat 16 sampai 78. Pengenalan Allah melalui pendengaran, penglihatan, dan hati. Quran Surat Luqman 23. Pengenalan Allah melalui berita, wahyu, dan hati. Ciri-ciri Ma'rifatullah. Ciri orang yang ma'rifat adalah la haufun alaihim wa lahum yahzanun. Ia tidak takut dan sedih dengan urusan duniawi. Karena itu, kualitas ma'rifat kita dapat diukur. Bila kita selalu cemas dan takut kehilangan dunia, itu tandanya kita belum ma'rifat. Sebab orang yang ma'rifat itu susah senangnya tidak diukur dari ada tiadanya dunia. Susah dan senang diukur dari dekat tidaknya ia dengan Allah. Maka kita harus mulai bertanya bagaimana agar setiap aktivitas bisa membuat kita semakin kenal, dekat, dan taat kepada Allah. Ciri orang ma'rifat adalah
paling tidak dapat diukur dengan yang pertama di sini ada menjaga kualitas ibadah, yang kedua memiliki kekuatan menghadapi cobaan hidup. Yang ketiga, Allah akan mengaruniakan ketenangan dalam hidup. Yang keempat, selalu optimis. Ia optimis karena Allah akan menolong dan mengarahkan kehidupannya. Yang kelima, memiliki kendali dalam hidupnya. Ini ingin menjelaskan bahwa urgensi Ma'rifatullah. Ma'rifatullah adalah puncak kesadaran yang akan menentukan perjalanan hidup selanjutnya. Dengan Ma'rifatullah, manusia bisa mengetahui tujuan hidup yang sesungguhnya. Ketiadaan Ma'rifatullah membuat orang hidup tanpa arah dan tujuan yang jelas. Bahkan orang yang tidak mengenal Allah dengan benar akan menjalani hidupnya seperti binatang. Quran surat 47:12. Ma'rifatullah adalah asas perjalanan ruhiyah manusia secara keseluruhan. Orang yang mengenal Allah akan merasakan hidupnya tenang, lapang, dan dia hidup dalam tentangan panjang antara sabar dan syukur. Dari Ma'rifatullah ini manusia akan mengenali kehidupan di luar alam materi, seperti malaikat, jin, dan ruh. Dengan Ma'rifatullah, seorang muslim akan senantiasa menjaga dirinya dari melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidupnya dipenuhi dengan rahmah dan ridho Allah. Sini Ma'rifatullah dan pendidikan akhlak. Sosok manusia yang mengetahui bahwa dirinya adalah bukti wujud atau eksistensi Allah Subhanahu wa taala memilih menciptakan makhluk bernama manusia yang memiliki keunggulan sebagai ciptaan yang sempurna dibandingkan makhluk lain. Ketika malaikat diciptakan dengan satu potensi kebaikan, setan diciptakan dengan satu potensi keburukan. Manusia diciptakan dengan membawa kedua potensi tersebut, baik dan buruk. Maka manusia yang alim atau mengetahui dengan beragam tingkatannya hingga yang tertinggi diistilahkan dengan al-layamah. Ukuran awal dan puncaknya adalah mengetahui pengetahuan dan ilmu mengenai dan seputar penciptaan Khalik, yang dalam ajaran Islam dikenal dengan istilah Ma'rifatullah. Dalam hadis yang dinilai sahih oleh beberapa kritus hadis modern seperti Al-Mubarakfuri dan Al-Bani, tersebut tersirat materi dasar pendidikan Islam yang harus diajarkan kepada peserta didik tentang pentingnya mengenal dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Diksi kata perintah dengan ta'aruf yang bertasydid Allah Nabi SAW dalam kajian morfologi Arab atau asal muasal kata mewakili suatu usaha keras dalam mengerjakan sesuatu agar hasil yang diinginkan pun terbaik. Lintakaluf ada menekankan penting pada pesan Nabi di atas kepada Ibnu Abbas yang meski masih kecil dan belum mampu menalar, namun mulai ditekankan untuk mengenal dimensi-dimensi ketuhanan. Mengingat kedudukannya sebagai fondasi dan bakal kehidupan kedepannya bahwa satu-satunya zat sebagai pencipta, penguasa, dan pengatur gerakan alam atau mikro dan makro serta isinya, termasuk erat terkait dengan pergerakan dimensi lahir dan batin manusia, sebuah materi pendidikan yang integral holistik. Pendidikan yang benar adalah pendidikan Islam karena ia membocorkan pada agama dan moral yang sangat jelas terlihat dalam tujuan dan sarannya. Di samping itu, pendidikan Islam tidak mengesampingkan kepentingan-kepentingan dunia. Pendidikan menurut Al-Ghazali bertujuan untuk kesempurnaan manusia di dunia dan di akhirat. Manusia akan sampai kepada kesempurnaan dengan mencari keutamaan melalui ilmu pengetahuan. Keutamaan tersebut akan membahagiakan hidupnya di dunia, mendekatkan diri kepada Allah, sehingga mendapat kebahagiaan di akhirat, yaitu kebahagiaan yang hakiki dan abadi. Ma'rifatullah menurut konsep Al-Ghazali adalah berupaya untuk mengenal Tuhan sedekat-dekatnya, yang diawali dengan pensucian jiwa dan zikir pada Allah secara terus-menerus, sehingga pada akhirnya akan mampu melihat Tuhan dengan hati nuraninya.
Menurut Al-Ghazali, marifatullah merupakan sumber dan puncak kelezatan beribadah yang dilakukan oleh seorang manusia di dunia ini. Lebih jauh lagi, ia memberi pandangan yang luas tentang kebahagiaan dan kelezatan bagi manusia yang untuk mencapai marifatullah. Mengenal dan mencintai Sang Pencipta dengan sepenuhnya, dengan demikian manusia akan memperoleh kesenangan yang luar biasa dari yang lainnya. Marifat pada Allah adalah merupakan sifat yang sangat mulia. Terima kasih atas video presentasi saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih.